Baik, selamat hari Senin. Hari Senin tanggal 1 November tahun 2021. Saya teringat, tidak akan pernah lupa. Ya, apa kabar teman-teman hari ini yang kami sapa teman-teman pelaut khususnya. Hari ini adalah hari Senin tanggal 1 November tahun 2021. Adalah hari ulang tahun yang ke-45, di mana tanggal 1 November 1976 saya pertama kali diangkat jadi Marine Engineer oleh Pertamina Perkapalan Jakarta sebagai pegawai tetap. Jadi tidak melewati percobaan karena sebelumnya adalah Taruna Ikatan Dinas beasiswa, ya, beasiswa Ikatan Dinas. Tapi saya terus, walaupun ada Ikatan Dinas, saya lanjutkan sampai pensiun. Baik, ini satu kebanggaan buat kita, very large crude carrier Indonesia. Indonesia 1, Indonesia 2, tapi sudah diberi nama Pertamina Prime dan Pertamina Pride 330.000 DWT, deadweight tonnage, ya, sungguh luar biasa. Akhirnya tercapai juga cita-cita bangsa dan negara kita, karena 20 tahun yang lalu saya masih ingat itu ada 2 kapal seperti ini juga yang diharapkan bisa untuk menghentikan floating storage yang di Teluk Semangka dan di Cilacap, ya, yang cukup besar sewanya. Nah, seingat saya sewanya per day 70.000 US dollar atau 1 miliar, ya. Itu generasi ini sudah dapat ditangani oleh pemerintah sekarang, dan mudah-mudahan uang sewa itu bisa menjadikan pengembangan armada kapal tanker khususnya, juga kapal-kapal niaga secara umum. Hari ini sengaja saya memberikan mengantar khusus, karena tidak bicara pelajaran, tapi bicara tentang kebesaran anugerah untuk Pak Ishak Johandoyo. Baik, tetap saya ingin menyapa bagaimana apa kabar hari ini teman-teman seprofesi maritim di darat dan di kapal Indonesia, kapal-kapal seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, ya, di Asia, di Jepang, Cina, Thailand, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Brunei, Arab yang di Kuwait, Dubai, Sonora, Uni Emirat Arab, Iran, Irak, ya, semuanya adalah teman-teman yang kami banggakan. Ada lagi yang di Afrika, di Mesir, Nigeria, Madagaskar, Amerika, Tacoma, Panama, Amerika Latin, Kanada, Australia, Eropa, Belanda, Italia. Di Laut Tengah itu juga tersebar negara-negara, banyak negara, ya, dan lain-lain yang sangat kami banggakan. Saya kira sangat beralasan karena inilah pertama kali hari ini, tanggal 1 November adalah hari ulang tahun pertama kali saya jadi masinis tahun 1976. Sekarang 1 November 2021, berarti 45 tahun, ya. Saya sangat bersyukur dengan profesi yang sangat baik dan banyak hal yang didapat dari selama 45 tahun ini. Selamat pagi, teman-teman. Ada yang selamat siang, selamat sore, dimanapun Anda berada. Kami sapa dengan hormat, dengan sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera.
Mohon izin saya perkenalkan diri sebagai Marine Chief Engineer, yang terakhir 11 tahun jadi Chief Engineer, Marine Spesialis ya 14 tahun di darat di Medco Energy ya. Juga merangkap sebagai Marine Surveyor dan Operation Manager. Selain itu juga saya abdikan diri sebagai dosen ilmu pelayaran, juga penulis buku ajar maritim dan pelayaran. Baik, beda buku kali ini agak lain karena saya ingin mengajak beberapa suara-suara para top manajemen yang di kapal maupun yang di darat untuk bersama-sama terus gerakan membangun armada kapal ini jangan sampai kendor ya. Nah, ada satu manajemen pelajaran yang sejak dicanangkan oleh Bapak atau Ibu Kepala BPSDM dan Kapusdiklat, tentu melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ya, dengan judul Manajemen Develop Emergency and Damage Control Plans and Emergency Situation Handle. Jadi kita berusaha mencegah semaksimal mungkin apapun yang terjadi, insiden di atas kapal, ya harus berusaha untuk mengatasinya. Dan saya singgung ada 5 institusi yang turut bertanggung jawab tentang hal tersebut. Ya. Jadi saya yakin semua kalau bekerja sama dengan benar pasti bisa ya mencegah risiko yang ada di kapal. Nah, baik risiko kapal karena muatan, risiko kebakaran, risiko kapal kandas, risiko kapal tenggelam. Dari 4 pilihan atau utama pertama, kalau saya di kelas bertanya, kira-kira bagaimana pendapat beliau-beliau, apakah senang melihat kapal mogok-mogok di jalan? Tentu jawabannya masih berpikir ya, 1-2 menit, 1-2 detik atau 10 detik atau 20 detik. Tapi kalau orang kapal asli yang masih ada di kapal maupun yang di darat ya masih aktif, tidak ada seorang pun nakoda sampai pelayan kepingin kapalnya blackout ya berapa jam sekali atau kandas atau mesinnya rusak ya, apalagi sampai ke tingkat kebakaran dan kapal tenggelam ya, tidak ada satupun nakoda. Oleh karena itu mohon dengan hormat ya, beliau-beliau yang kami tulis di dalam buku dalam channel ini membantu atau bukan bantu memperketat tanggung jawabnya, karena selama beliau-beliau masih berbicara tentang kapal, berarti beliau-beliau juga bertanggung jawab tentang kapal tersebut. Ya, ini bukan untuk membantu orang kapal, bukan juga untuk membantu siapa-siapa, tapi karena kami inginkan sampai hari ini masih aktif sebagai marine engineer ya, lengkap dengan semua sertifikatnya. Jadi mengharapkan idealnya kapal itu harus bagus, kecuali bencana alam, tsunami dan ya yang force major ya. Mari kita lihat experience ya. Nah, experience saya memang di Pertamina mulai masih 4, 3, 2 sampai chief engineer. Dari 74 masih sebagai kadet, 76 tadi sudah dinyatakan ulang tahun yang ke-45 dan sampai 2001. 2001 kemana? Ya. Nah, ini kami singkatkan lagi, 3 kali saya mendapat beasiswa dari perusahaan negara ini. Tentu saya sangat berutang budi ya kepada perusahaan ini. Waktu kami taruna ya 3 tahun dapat bantuan beasiswa, kemudian S1 SATA B dan S2 juga sebagai AMKC. Nanti kita sambung alma mater kami ada 3. Kemudian tahun 2001 di Medco Energy, perusahaan yang sangat baik sekali yang mengutamakan safety dan konsisten ya. Dan betul-betul luar biasa saya punya pengalaman di sini menghidupkan FSO Arga Arjuna
yang berumur 30 tahun dan sudah 3 tahun layup ternyata bisa hidup sampai sekarang dengan kondisi yang tadi mesin per mesinnya 60%, bodi 80%, ya, kita samakan bodi dan mesin 80% plus. Dan sampai sekarang 50 tahun ternyata masih bisa beroperasi dengan baik. Selanjutnya mendapat perpanjangan yang ke 55 tahun. Ya, ini satu keuntungan sangat besar bagi negara dan perusahaan, ya. Selain itu ada 2 kapal lagi yang apa 90.000 ton yang kapal sudah berumur 27 tahun kita operasikan sampai 37 tahun, ya, masih diperpanjang 10 tahun. Tentunya kalau bodi mesin seperti kapal itu masih bagus, dia bisa berusaha sampai dengan beroperasi ya 40 tahun plus. Yang ketiga adalah kapal 65.000 ton dan masih bisa 25 tahun umurnya, bisa mencapai 40 tahun, ya. Itu dipakai sebagai offshore mothership. Ya. Di Medco Energy banyak jabatan yang kami terima sebagai marine maintenance, spesialis, marine surveyor, auditor, ISM code, auditor ISP code, company representatif, ya, saya juga mewakili sebagai PFSO di Bangka Marine Terminal dan Tiaga Marine Terminal. Tiaga Marine Terminal terletak di Sulawesi Tengah bagian timur. Selanjutnya di PT Trada Maritim ini juga kami diberi kesempatan untuk berkarya, juga belajar, ya. Ya tentu dengan perusahaan ini dalam keadaan susah dan saya berusahanya terbatas waktunya karena 2 tahun kemudian saya diminta untuk mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Baik, nah, kurikulum BTP ini tentang dosen dan instruktur, ya, Balai Samudra, Balai Besar Pendidikan Ilmu Pelayaran. Nah, ini pendidikan, pendidikan dan, ya, juga sebagai 4 tahun kemudian sebagai anggota ahli Dewan Penguji Keahlian Pelaut DPKP, SK Dirjen Perhubungan Laut, setiap 2,5 tahun atau sampai 3 tahun ada SK baru, ya. Jadi 5 kali kami dapat SK. Dari tahun mengajar dari tahun 2001 itu sebenarnya, ya, banyak SK-nya 2002, kemudian sampai sekarang. Dan untuk anggota DPKP dari 2004 sampai 2018. Nah, kemudian di Akademi Maritim Jaya juga dapat penghargaan sebagai dosen tetap, kemudian tidak mendapatkan nomor induk dosen NIDN, nomor induk dosen nasional dengan pangkat lektor, ya. Itu dari 2006 sampai 2018. Di Pertamina Marine Training Center juga kami bisa bertemu dengan teman-teman yang sudah pensiun. Selanjutnya di Sekolah Tinggi Pelayaran juga kami masih mengajar sampai hari ini. Dan nomor 5, Sekjen Alumni Pusat, ya, Korps Alumni Akpelni. Saya sumbangkan tenaga dengan tanpa pamrih, ya, untuk menghidupkan bersama-sama dengan pengurus tentunya, ya. Jadi dari 5 DPC sekarang menjadi 21 DPC. Itu menjalin kekompakan alumni, ya. Dan saya sangat bangga sekali dengan alma mater ini karena oleh Bapak Haji Sunarto, Direktur PT Gurita Lintas Samudra, telah sama-sama membangun masjid dari kapal, ya. Itu boleh kami sampaikan yang 2M itu ada dari alumni, yang 9M dari Bapak Haji Sunarto, sehingga nama kapal besar yang berubah menjadi di atas sebagai simulator, di bawah adalah untuk masjid, ya, untuk jamaah. Itu total nilainya sekitar 11 miliar, murni dari alumni dan taruna, ya. Ini kebanggaan kami, alma mater.
Ada rekor muri 3 ya. Yang 2 ada untuk dosen sebagai dosen maritim penulis buku terbanyak dan sertifikat maritim terbanyak. Dan yang pertama tahun 2013 yaitu dari Bapak Letnan Jenderal Siono mantan Kasum Abri ya, juga mantan ajudannya Babe dulu ya. Kami sebutkan memang sebenarnya bukan untuk mencari apa-apa. Semuanya 3 rekor muri ini tidak pernah saya impikan, tetapi adalah penilaian dari beliau-beliau yang melihat keseriusan atau kesungguhan saya. Baik, inilah 3 alma mater yang menjadi ibu kandung saya, ibu kandung profesi, baik dari Akpelni Semarang, STIP Jakarta, ya, tetapi ini 10 bulan atau hampir setahun masuk asrama, ya, asrama. Jadi diperlakukan seperti kadet. Padahal sudah punya anak 3, ya, dan kami harus belajar. Kemudian yang ketiga adalah PP3IP ya, untuk S2-nya juga dapat. Ini kami sampaikan untuk memotivasi teman-teman supaya kuncinya adalah belajar sungguh-sungguh tanpa membanding-bandingkan yang lain. Ya, pokoknya kita di depan kita berusaha yang terbaik, kira-kira gitu ya. TK SD saya ada di Semarang, TK SD Negeri Lontar, mungkin ada teman-teman yang satu alma mater juga, STN Negeri 3, STM Negeri 4, Akademi Semarang, dan seterusnya. Ini salah satu contoh 2 rekor muri yang berkaitan dengan kemaritiman. Yang satu lagi yang pertama itu berkaitan dengan hobi saya, ya, sebagai filatelis yang waktu tahun 2013 mendapat penghargaan dari Bapak Menteri Kominfo, Bapak Tifatul Sembiring. Dan saat itu kami diusulkan mendapat rekor muri yang pertama oleh Bapak Letnan Jenderal Suyono sebagai Ketua Umum FPI Indonesia. Mari kita sampaikan, saya akan cepat ya. Bedah buku profesi yang ke-6 sudah selesai. Jadi saya akan berusaha untuk bedah buku yang ke-7 sampai ke-12. Ini mohon maaf tetangga sebelah masih lagi bangun rumah ya, dan tidak mempunyai planning itulah ya. Kalau pagi nggak ada suara-suara, tapi siang bisinya luar biasa. Ini contoh-contoh aja. Jadi bermacam-macam manusia, kita harus punya planning sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen, harus planning, organizing, equating, dan controlling. Nah, jadi mohon maaf ini sayang kalau diputus. Nah, saya akan mengajak teman-teman yang di seluruh Indonesia, khususnya kami telah memberikan saya sebagai pembicara tunggal untuk 40 dosen membuat buku ajar ya, sudah jadi 17 buku, dan 17-17-nya itu diberikan kata pengantar oleh Bapak Kementerian Perhubungan, Bapak Sekjen Kementerian Perhubungan, Bapak Dr. Insinyur Joko Sasono MSc. Isi beritanya saya singkatkan, penerbitan buku ini sekaligus penunjang pembelajaran pendidikan ilmu pelayaran dan kemaritiman yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia nomor PK07 BPSDM 2016. Jadi ini kurikulum terbaru dengan setelah amandemen 2010, yaitu tanggal 10 Agustus tahun 2016. Jadi jelas perkembangan untuk kurikulum di pendidikan pelayaran sudah ada peningkatan, bahkan perubahan ya, karena ada beberapa mata pelajaran yang sangat langsung kepada ijazah yang dimiliki. Kurikulum program pendidikan dan pelatihan, pembentukan dan peningkatan kompetensi di bidang pelayaran. Ini ya, isi dari PK07 BPSDM 2016. Saya harapkan teman-teman memperhatikan betul ya, tidak semata pelajaran saja,
Tapi kita juga mendukung PK 07 BPSDM bertanda Sekjen Kementerian Perhubungan itu sebagian dari kata pengantar beliau ya. Mungkin ada yang ingin sudah kenal atau ingin berkenalan. Yang baju putih itu adalah Bapak Sekjen Kementerian Perhubungan, ya Bapak Dr. Insinyur Joko Sasono MSD. Di sini posisinya beliau mewakili Bapak Menteri Perhubungan karena nggak bisa hadir untuk memberikan wisuda kepada adik-adik kita ANT, ATT 2. Kalau ATT 1, ANT 1 beliau pasti pakai navy blue. Navy blue ya seperti yang saya pakai ini, tetapi balonnya ada 8. Ini balonnya ada 6. Kenapa 8? Pak Menteri sendiri balonnya 9. Navy blue adalah kebanggaan para perwira laut di seluruh dunia ya, bukan di Indonesia saja. Dan ini kalau Master Marine Engineer, Master Mariner ya untuk teknik nautika, Navy blue-nya balon 4 ya. Ini kebetulan ya bukan kebetulan saya sebagai pendamping kehormatan Bapak Menteri ada 10 semua kalau pakai navy blue balonnya 6. Jadi bukan sendirian saja ya. Ini Bapak Insinyur Joko Sasono sangat luar biasa. Ketika kami datang ke ruang kerjanya di Gedung Perhubungan Merdeka Barat, lantai 7 ya, kami disambut dengan baik sekali ya. Ada satu dosen STIP dan satu lagi adalah salah satu manajer penerbit. Jadi kami bertiga disambut dengan baik dan langsung diberikan koreksi dari kata-kata pengantar kami. Inilah Bapak Dr. Insinyur Joko Sasono MSc. Melalui kesempatan ini saya Yusak Johanandoyo sangat bersyukur dan berterima kasih pada Bapak yang telah memotivasi kami sebagai generasi yang masih aktif di kapal. Kapal harus layak laut ya. Ini betul ya. Jadi motonya kapal harus layak laut. Nah, mulai dari awal urutan yang bertanggung jawab adalah beliau-beliau yang berbicara tentang kapal. Jadi kalau nggak berbicara kapal ya lebih baik diam saja. Yaitu pemilik kapal ya. Setiap hari dia akan menghitung keuntungan dan kerugian. Ya harus bertanggung jawab sungguh-sungguh ya tentang kapal yang dimilikinya mulai dari awal ya sebagai aset sebelum punya kapal sudah ada planning dan sampai tahun ke tahun sampai minimum 25 tahun kapal itu beroperasi dengan baik. Selebihnya bisa diperpanjang ya apabila kapal itu masih kondisi 70% ke atas. Biro klasifikasi ini ya pasti juga harus bertanggung jawab dengan kapal keadaan apapun karena beliau adalah yang merancang bangun ya, tentang kapal ya sebelum ada kapal itu dia yang merancang bangun mengikuti regulasi-regulasi dari IMO ya jadi semua komite IMO dia jalankan ya legal komite, teknik komite, safety komite, environment protection komite dan akomodasi ya maaf saya punya terakhir lupa yaitu fasilitas ya jadi biro klasifikasi tidak ada alasan nggak bertanggung jawab walaupun beliau sebagian atau 90% lebih bukan orang laut ya. Masuk pemilik kapal juga 95% juga bukan orang laut tetapi adalah benda-benda milik beliau. Kepala Otoritas Pelabuhan ini adalah regulator pelabuhan ya atas nama pemerintah, atas nama Kementerian Perhubungan atau Dirjen Perhubungan Laut. Ini harus ketat ya. Saya memohon supaya setiap pelabuhan harus ada ATT 4 dan ANT 4 minimal ya. Kalau pelabuhan besar ya ATT 3, ANT 3 minimal ya, kemudian ATT 2, ANT 2 dan sehingga betul-betul performan kepala otoritas pelabuhan itu ya tidak harus orang kapal
sangat dominan ya, sangat dihargai, sangat meyakinkan. Ini sangat sangat penting karena saya mengatakan masing-masing paling enggak dari atas sampai ke bawah ini punya tanggung jawab kira-kira pukul ratanya 20%, termasuk otoritas pelabuhan, sehingga memeriksa kapal itu bisa tepat guna, tepat bahwa peralatan safety itu bekerja dengan baik, keselamatan, keamanan, ya, karena regulator yang memberikan surat izin berlayar ini sangat beralasan, saya kira. Dan untuk itu sekali lagi pernah saya sampaikan waktu sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 di Bandung itu supaya regulator atau pemerintah memberikan beasiswa kepada sekolah-sekolah swasta di seluruh Indonesia. Ya tidak perlu banyak ya, 10-10 kalau setiap tahun ada 10-10 itu pasti negara kita semakin jaya. Yang ketiga, pemilik muatan atau keagenan penumpang kapal niaga yang turut serta meriksa kemampuan kapal tersebut. Ya. Jadi jangan sampai muatan-muatan yang berbahaya orang kapal tidak tahu spesifik atau karakteristik muatan harus disampaikan dengan sebenar-benarnya. Penumpang juga gitu. Kalau penumpang yang muat 100 orang ya jangan dimuatin 200. Kira-kira begitulah keagenan maupun pemilik kapal juga harus bertanggung jawab. Yang kelima adalah nakoda serta top manajemen kapal. Top manajemen kapal ini adalah ya nakoda sebagai pemimpin utama, kemudian chief officer, chief engineer, dan second engineer atau first engineer ya, yang mengoperasikan kapal dengan aman sampai tujuan. Secara profesional sudah memenuhi persyaratan sertifikat standar STCW Amandemen 2010. Jadi seluruh orang kapal semuanya punya BST, Basic Safety Training, punya STRB, punya AFF. Jadi secara penilaian umum itu orang kapal sudah qualified semua. Tinggal dukungan-dukungan dari bapak-bapak beliau-beliau angka 1, 2, 3, 4 ini untuk menerapkan dengan benar ya. Saya sebagai orang yang sudah tidak berlayar tetap mengatakan keempat-empatnya ini mempunyai tanggung jawab ya, biarpun hanya 5% atau 10% ada. Jadi tetap ada sanksi-sanksi hukum kepada beliau kalau tidak menjalankan ya, mendukung kapal supaya harus layak laut sesuai standar IMO. Baik ya. Ini teman-teman, kami ada kesempatan waktu itu saya belum sakit ya, belum stroke ringan, yaitu tanggal 28 Agustus tahun 2018 bersama dengan semua teman-teman anggota IKPPNI, Suara Laut IKPPNI ya, ini datang ke gedung DPRI. Ini perjuangan dari ketua kita, Kapten Wiono Suyono. Ya tentu bukan tiba-tiba kita bisa dapat hari atau jadwal di Komisi 5 DPR. Ini pendaftaran dari setengah 10 sampai jam setengah 4. Tapi setengah 10 ya kami sudah datang dengan satu bus berjumlah 52 orang, sangat kompak dengan balok 4, baik jurusan nautika maupun teknika dan tata laksana, bahkan mungkin ada yang lain yang simpatisan, dan kami berjumlah 52 orang hadir di gedung Balai Sidang Komisi 5 DPR. Ini karena waktu kita datang masuk belum ada orang satupun, maksudnya tamu tuan rumah, kami berbondong-bondong ya, bergantian mejeng foto di meja pimpinan. Seharusnya begini, di anggota DPR itu ada orang kapal yang cukup banyak. Karena kita negara kepulauan, negara bahari, negara maritim, yang selalu didengung-dengungkan, tapi kepedulian lembaga-lembaga masih kurang ya. Karena nanti Bapak akan melihat, teman-teman akan melihat, bagaimana orang kapal kok tidak diperhatikan betul ya. Karena anggota DPR berjumlah kira-kira 600,
itu yang mantan orang kapal yang 1 orang saja, ya Kapten ya kami sebutkan namanya, jadi sangat miris. Inilah gambar sejarah, bagi saya sejarah ya, atau pergerakan luar biasa dari teman-teman kita, ya kami sangat salut dengan Kapten Siono ya. Di foto itu bagian depan ada 5 pembicara, yang pada saat yang berdiri adalah ketua umum kita. Seluruhnya ada 52 dengan pangkat balompat, seperti yang saya pakai sekarang ini ya. Ini dari ketua umum kita yang merancang menyatukan Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia. Jadi udah ikatan korps, semua korps pelayaran digabung di bawah IKPPNI. Ini sangat luar biasa, tanggal 28 Oktober ya. Jadi bisa dibaca 52 perwira dengan balok 4 semua jurusan ada. Ya. Lanjut, Ketua Umum IKPPNI berbicara ketiga. Ya, ada 5 pembicara, yang 4 adalah mantan Kapitano dan bicara dengan sangat baik, ya tertata. Dan saya sendiri mewakili dosen pelayaran karena sejak tahun 2001 saya harus menampung kira-kira lebih dari 10.000 murid-murid saya yang mengeluh atau mengusulkan atau memberikan saran untuk pemerintah, terutama untuk DPR. Ya. Ini menyuarakan kode etik IKPPNI ini ketua umum kita ya, sangat. Kemudian seluruh kegiatan negara maritim dalam semua bidang maritiman. Yang memprihatinkan adalah pada saat ini masih banyak posisi-posisi pejabat strategis kemaritiman yang tidak profesional ya, dan tidak memiliki disiplin ilmu kemaritiman, tapi duduk di pejabat strategi pelayaran. Ini saya kira tidak perlu saya jelaskan dan sangat banyak ya, atau banyak sekali. Jadi bagaimana mau merekrut orang-orang yang non-marine ini berebut ya, dan kemudian mengelola kemaritiman atau pelayaran kita atau pelabuhan kita ya. Jadi tidak imbang, tidak memenuhi visi misi ya, karena tidak, maaf kata, tidak bukan background-nya pelaut itu, atau bukan background-nya dari tata laksana, sehingga visi misinya itu tidak matang ya, tidak sungguh-sungguh. Bahkan pada zaman sekarang ini sudah banyak terjadi hal yang penyimpangan, yang melakukan tindakan yang tidak terpuji. Baik ya teman-teman semua, ada 5 perwira pelayaran niaga Indonesia berbicara ya. Ada 5, yang satu lagi tidak kelihatan. Ya, saya posisi sebelah kanan kiri dan adalah pembicara kelima karena saya ingin membicarakan yang cukup banyak. Ya, bagi teman-teman semua terdata dengan baik sekali. Tapi saya membicarakan STCW Amandemen 2010 dan MLC 2006 ya. Itu nggak cukup, hanya diberi waktu setengah jam. Jadi mungkin di antara teman-teman saling kenal dengan beliau-beliau semua ini, ya tidak kami sebutkan waktunya, saya cepatkan aja. Nanti bisa saling bertanya kepada teman-teman melalui WA Group dan lain-lain. Baik, ini yang sebelah kiri, paling kiri sendiri, tidak pernah mimpi saya bisa duduk di kursi kehormatan paling depan ya, paling kiri. Di sebelah kiri ini adalah rombongan wartawan-wartawan yang ikut meliput. Ya. Dan ini adalah satu kehormatan, kami berbicara tidak cukup setengah jam ya. Ditegur dengan Pak Ketua ya, Pak Yusak sudah habis waktunya. Saya karena belum selesai bicara, saya mohon izin tambah 5 menit lagi Pak Ketua ya. Dan diberi kesempatan, oke 5 menit lagi. Ternyata pembicaraan orang biasa setiap hari ngajar ya, hampir nggak pernah bolong kecuali hari Minggu, Sabtu pun juga ngajar ya, bisa lebih 15 kelas saya dalam 1 minggu. Jadi tidak terasa 5 menit juga sudah selesai,
diperingatkan lagi, dan ini satu keunikan, saya minta lagi 1 menit, Cap, ya, dan diberi kesempatan yang baik, dan ya kami gembar-gemborkan, kami suarakan, baik pesanannya dari teman-teman PASIS maupun dari Suara Laut. Baik, ini anggota IKPPNI Puncak kelima atas nama dosen, ya, bukan atas nama orang mesin, bukan atas nama satu kelompok, tapi atas nama dosen yang mewakili para PASIS. Ya, pasti setiap PASIS ada yang mengusulkan sesuatu. Dalam setahun saya bisa lebih dari 1.000 murid kali, ya, karena setiap bulan, dan murid yang berbeda-beda. Jadi kalau sudah 20 tahun, ya lebih dari 10.000 murid, ya. Apalagi waktu zaman meledaknya sebelum tahun 2010. Nah, yang saya bicarakan adalah TCW amandemen 2010. Ini seluruh orang kapal itu, ya, tentunya yang standar, bukan bicara nelayan, ya. Ini semuanya sudah memenuhi STCW amandemen 2010. Hampir seluruhnya dikatakan, ya. Karena kurang 1 sertifikat saja tidak diterima oleh perusahaan walaupun ijazahnya sudah tinggi. Yang kedua, kami bicarakan tentang MLC 2006, ya, yang sudah diratifikasi tahun 2016 oleh pemerintah. Tetapi kenyataannya konsepnya pun tidak muncul dengan baik, bahwa sudah 10 tahun DPR Komisi 5 tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, mestinya ada konsepnya yang disampaikan kepada kami semua untuk menghibur, dan sekarang ini sudah tahun 2021. Berarti sudah 15 tahun MLC Marine Labor Convention ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini DPR, dengan sungguh-sungguh, ya. Maaf kata, ini banyak kata-kata sumbang terhadap DPR kita yang tidak memperhatikan negara kita di bidang pelayaran dan kemaritiman, ya. Saya sangat ya prihatin kepada teman-teman yang masih mengharapkan UMR pelaut, ya. Di sini nanti kita bisa lihat tentang UMR itu, sedangkan ya UMR regional darat di seluruh Indonesia sudah sangat baik, tetapi usulan UMR laut, ya, tanda tanya 3 kali. Sangat baik, ya, seperti saya karena pegawai negeri juga, ya, tiap provinsi berbeda-beda, sudah bagus sekali, ya. Jakarta tidak sama dengan Jawa Tengah atau Jawa Timur, tetapi standar yang paling ideal Jakarta sebagai pedoman. Tetapi usulan UMR laut standar internasional, walaupun untuk negara berkembang, kita nggak mungkin melihat pada negara maju atau yang maju sekali, ya, superior. Tetapi persyaratan yang disyaratkan oleh teman-teman para pelaut itu sama, 100% sama dengan pelaut-pelaut yang negara maju. Ini yang harus kita simak, bahwa karena DPR hanya 1 orang sematawa yang mantan orang laut, nah ini gregetnya tidak ada sama sekali, ya. 1 orang dikeroyok 50 orang, ya sudah kalah pasti, apalagi keroyok 600 orang suara, ya. Ini perlu diperhatikan. Himbauan kami juga melalui surat dari Bapak Ketua Umum, Kapten Biono Siono, berjuang setiap saat, nggak pernah kenal lelah. Para pelaut bukan perwira standar internasional, ya, bukan perwira standar internasional, harus memiliki minimal 10 sertifikat. Nah, UMR-nya bagaimana? Ya. Kemudian saya sampaikan dulu bagaimana punya 10 sertifikat yang seluruhnya standar internasional tapi tidak punya UMR. Sedang di negara kita yang UMR regional itu sertifikatnya ya bukan persyaratan, karena KTP dan KK itu semua rakyat punya. Jadi hampir praktis tidak punya persyaratan yang berat, ya. Kalau ijazah juga semua ijazah punya, ya. Tetapi untuk pelaut tidak, paling enggak 10 sertifikat harus dipenuhi, dan kurang satu aja tidak bisa menjadi laut, ya, menjadi perjanjian
mengisi perjalanan ke laut. Untuk para perwira pelayaran, para pelaut perwira mesin, standar internasional harus memiliki minimal 15 sertifikat. Ya, itu UMR-nya bagaimana ya. Maksudnya untuk ATT 5 itu harus ada ya, ke atasnya ya akan mengikuti. Kalau untuk anak buah ya paling bawah sendiri pelayan kelas C dan wiper itu harus ada standarnya, upah minimum. Ini pekerjaan dari Kementerian Tenaga Kerja dan bergabung dengan Kementerian Direktorat Perhubungan Laut dan kementerian dari manalah ya yang terkait ya. Nah, saya pernah bertanya nanti terlalu jauh. Oke, para pelaut perwira nautika yang standar internasional itu harus memiliki minimal UMR juga ya, karena beliau itu mempunyai sertifikat sampai 20 ya. Ini jelas-jelas lebih tinggi sedikit persyaratannya atau lebih banyak sedikit dibandingkan ini ada 20 sertifikat. Nah, jadi luar biasa untuk Nautika. Anak saya nomor 4 Nautika ya, ANT 3 sedang ujian ambil 2. Juga menantu saya adalah ANT 3 juga ya, bekerja di perusahaan pelayaran. Ini harus memiliki 20 sertifikat. Kurang satu aja bisa menjadi masalah besar. Baik, ya sertifikat apa saja yang dimiliki oleh seorang anak buah kapal jabatan paling bawah ya. Contoh pelayan, kelas C, jurumudi, dia harus punya basic safety training. Nah, ini kebalik tulisannya. Ya sudah terlanjur. Wow, ternyata buru-buru ya. Ini tolong dibenari basic safety training atau BST ya. Ini training jadi kurang ya. STRB, sertifikat AFF ya, Advanced Firefighting, MFA ya, Medical First Aid, Medical Care, Security Awareness Training ya, SDSD dan Familiarisasi untuk ISM Code, Seaman Book, paspor pelaut. Nah, ini minimum 10. Ya, bahkan itu harus ditambah lagi dengan ijazah umumnya masing-masing. Begitu ya. Kalau ini di-compare dengan UMR DKI sebenarnya nggak imbang. Kalau UMR DKI saat waktu saya di DPR itu 3,2 laki-laki, perempuan 2,8 juta. Untuk laut berapa ya? Kalau saya berikan rumus seperti yang di perusahaan BUMN, itu paling enggak yang kerja di laut itu 1,5 kali UMR DKI atau sampai 1,6 UMR DKI. Nah, itu menjadi satu acuan, bisa dihitung, bisa dikalkulasi. Tentunya boleh persyaratan ini persyaratan internasional yang dimiliki, bukan persyaratan DKI ya. Jadi mohon dengan hormat beliau-beliau yang ya pasti orang Indonesia memperhatikan anak-anak bangsa yang berlayar untuk menjadi jembatan maritim, jembatan poros maritim atau tol maritim. Tidak ada kapal ya Indonesia negara kepulauan akan primitif. Nah, ini perlu diperhatikan. Filosofi ini tidak dimiliki orang-orang yang tidak berbau tentang kapal atau berlayar ya. Jadi kalau ada yang peduli simpatisan itu sudah luar biasa bagi kami. Terima kasih buat Bapak-bapak yang peduli tentang kemaritiman kita ya. Nah, jelas konkret kita 70% negara kita adalah laut. Untuk perwira ya, syarat sertifikat perwira laut itu untuk orang mesin saja paling enggak ada 15 sertifikat. Ini masih ada sertifikat lain yang belum saya tentukan. Jadi untuk perwira mesin 15, untuk perwira dek itu bisa mencapai 20 sertifikat termasuk anak saya. Dan ini di luar ijazah laut ya. Ijazah laut tidak sama dengan ijazah sekolahan karena ijazah laut juga harus online dengan AIMO. Ini Bapak-bapak ya, masuk dari INSA, dari KPI, dari semua Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan, tolonglah ya
tidak nolong siapa-siapa, bukan orang lain, tolong anak-anak bangsa yang masih berjuang. Saya sudah lahir duluan, saat ini sudah umur 60 lebih, tidak mungkin untuk berlayar, tapi ya ingin memperjuangkan suara laut kepada Bapak Jawa Tinggi supaya tergugah melalui channel ini, channel YouTube ini baru 3-4 bulan ini, itu adalah pemikiran saya untuk bersuara sebebas-bebas mungkin dengan tetap mengutamakan tata sopan sebagai bangsa Indonesia. Baik, IKPPNI, Ikatan Korps Pria Belanaga menyampaikan surat terbuka kepada DPR RI, Komisi 5, ya, kepada Kementerian Perhubungan, juga CC Presiden kita, ya. Jadi bisa dilihat sangat terbuka kita, dan suara yang tentu manajemen di darat lebih bagus lagi untuk menyusun kalimatnya, tapi kita juga kalah adalah kebugaran, kebenaran, kejujuran, itu tertuang di dalam kode etik IKPPNI. Itu adalah Bapak Kapten Anton Sihombing, yang satu-satunya ya sematawayang di kantor DPR, supaya teman-teman pelaut di seluruh dunia, bagi teman-teman bangsa Indonesia di seluruh dunia, suara Anda tentu tanpa didukung oleh beberapa bapak-bapak yang peduli tentang laut dengan sungguh-sungguh, bukan basa-basi. Ya, mudah-mudahan suara dari IKPPNI bisa nyampe ya, nyampe ke Pak Presiden dan ditindaklanjuti. Kalau nyampe aja nyampe. Sudah 3 kali kami menyurati ke Bapak Presiden, entah sampai apa tidak ya. Tapi itulah ya, kita boleh dikatakan pelaut adalah salah satu pahlawan-pahlawan devisa negara. Jumlahnya bukan sedikit. Ya, kalau TKI, TKW mungkin gajinya sekitar 10 juta. Untuk pelaut-pelaut ini gajinya yang perwira bisa mencapai puluhan juta, bahkan ada yang sampai 50 juta ya. Perlu dukungan dari beliau-beliau yang tadi saya berikan urutan pertama, pemilik kapal, atau INSA ya, sebagai organisasinya, kemudian Biro Klasifikasi Nasional maupun Internasional, anggota AIEP yang ada di Indonesia, supaya memperjuangkan nasib para pelaut yang paling bawah sekalipun. Yang ketiga adalah bapak-bapak kita regulator, para sabandar, ya, Dirjen Perhubungan Laut, dan Bapak Kementerian Perhubungan yang kami hormati. Inilah bujang-bujang yang ya kami bersyukur Bapak Ketua Umum kita, Kapten Biono bisa memperjuangkan sampai ke tingkat DPR, dan mudah-mudahan ya atas ridho yang Maha Kuasa kita akan sampai ke titik yang lebih cepat, lebih bagus. Inilah Ketua Umum kita dari dekat ya. Saya tanpa minta izin karena beliau juga sangat sibuk, dan ini terinspirasi baru 2 hari ini. Jadi bagaimana, yang pasti melalui YouTube channel ini saya minta izin Kapten Biono MR yang sangat luar biasa menyuarakan kode etik IKPPNI dan seluruh kegiatan negara maritim dalam semua bidang kemaritiman, ya, baik pendidikan juga di lembaga-lembaga lainnya. Ya. Kemarin tanggal 13 Oktober kita harus berbangga, ya saya nggak tampilkan ya, 100 tahun sekolah pelayaran di Makassar, ya, Bugis Makassar. Jadi Indonesia bukan main-main ya, tahun 1921 adalah berdirinya sekolah pelayaran Makassar yang di ujung tanah sana itu, yang mulai dari sekolah pelayaran biasa, kemudian SPM, sekolah pelayaran menengah, dan terus menjadi PIP, dan sekarang menjadi sekolah pelayaran yang waduh sangat membanggakan di antara ya STIP, kemudian Semarang, Ujung Pandang, ya semua sekolah pelayaran sudah berkembang. Jadi hanya UMR-UMR-nya belum ada standar
Ya, minimum kita tidak mungkin meminta UMR sama dengan negara-negara maju ya, karena kita negara berkembang. Tentu itu pertimbangan dari pemerintah bisa memberikan UMR pasti di atasnya UMR DKI. Saya bocoran sedikit ya, teman-teman kita yang gajinya di bawah UMR DKI masih banyak. Ya tolong Bapak ya, keprihatinan kita pelaut tidak ada wadah untuk menyuarakan suara laut. Jadi sangat banyak ya yang ada, bahkan ada yang sudah punya ijazah perwira gajinya pun di bawah UMR DKI. Nah, ini sangat naif. Ya, tentu yang bertanggung jawab adalah Bapak-bapak yang sebagai pimpinan pejabat tinggi negara maupun pejabat strategis kemaritiman dan pelayaran. Mari kita teruskan, inilah berita PES IKP ini. 28 ini apakah artinya tanggal 28 kami tidak jelas. Tapi berita itu diliput oleh para wartawan, ya, dan kita masih berjuang belum sampai ke garis finish. Tentu berjuang dan berjuang teman-teman IKPP ini yang muda-muda teruslah berjuang. Saya terus terang dalam hal ini kurang aktif dikit, tapi laptop saya jalan terus. Saya Desember nanti genap 2 tahun bukan menderita ya, menerima penyakit stroke ringan, jadi nggak bisa jalan pakai tongkat. Sampai sekarang saya masih dibantu dengan tongkat, ya untungnya masih ngajar juga 1 minggu bisa antara 8 kelas dengan daring. Tentu nanti kalau sudah tetap muka ya agak merepotkan juga. Ya mudah-mudahan doa teman-teman semua pelaut di seluruh dunia melalui YouTube channel ini Anda bisa memberikan dukungan semangat dan dukungan doa buat saya sebagai pasca stroke. Baik, ya ini kesempatan sudah selesai, kita mikir sejenak apa yang kita pikir tentang masa depan poros maritim atau tol maritim atau kemaritiman, dan perlu dipikirkan baik-baik. Mohon dengan hormat sekali lagi para pejabat tinggi, pejabat menengah, pejabat rendah, ya, pejabat strategis kemaritiman maupun pelayaran, ya penting memikirkan nasib buat generasi penerus yang mendapatkan gaji di bawah UMR. Ya, sedang di darat saja nggak boleh kurang dari UMR, tapi ya masih ada nggak sesuai dengan prestasinya. Yang untuk pelaut tadi minimum punya 10 sertifikat, tetapi coba tidak apple to apple dengan UMR regional dimanapun berada. Ya, ini yang kami sampaikan. Semoga teman-teman perwira-siswa atau taruna-taruna ya dari manapun berada bisa mendengar suara saya. Ya, ini sisa hidup saya sudah pada saat ini sudah umur 67 mau 68. Ya, sebagai sumbangsi pikiran. Tidak ada pikiran lain, tidak ada niat lain kecuali ingin negara maritim semakin jaya. Hari ulang tahun ke-45, tahun 7376, saya kadet beasiswa, Pertamina Perkapalan, Jakarta. Tanggal 1 November adalah pertama kali saya mendapat mutasi sebagai marine engineer, ya, masinis kapal. Sangat kebanggaan luar biasa di usia 22 tahun, jadi masinis kapal besar. Dukungan Anda sangat berarti, ya, sangat berarti. Dukungan Anda baik yang ada di kapal maupun yang di darat, dan para pejabat, ya silakan untuk memberikan dukungan melalui channel YouTube ini. Berikanlah subscribe karena itu sudah melihat seberapa banyak yang mensubscribe gratis, ya. Saya juga tidak pamrih sama sekali, sudah cukup puas dengan acara ini. Berikan tanda like, bila ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman, share ya.
Saya berkali-kali semua kelas, saya masih ngajar setiap minggu sekitar 8 kelas, supaya anak buah kita juga diberikan kesempatan untuk melihat YouTube channel saya. Ya. Ada 12 buku yang akan saya buka, dan untuk memberikan edukasi yang sebanyak-banyaknya, toh nanti tanggung jawabnya tetap chief engineer, chief officer, dan nahkoda. Tetapi ilmu pengetahuan ini sangat penting, juga diberi kesempatan kepada semua anak buah Anda ya, mulai dari pelayan, klasi, Weber, Jurumudi, dan Euler, dan semuanya. Ya, kita tidak boleh mengira-ngira masa depan orang lain ya. Kalau bisa kita rubah supaya yang Euler menjadi masinis, masis 5, 4, 3, 2, master, yang Jurumudi menjadi mualim, atau deck officer ya, yang pelayan jadi steward dan seterusnya. Saya kira itu. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Sekali lagi untuk Anda, bukan untuk saya. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.